Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita kali ini yaitu mengenai asuransi pendidikan. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dewi. Oke, Pak Rusli, ini kalau saya ingin membeli asuransi pendidikan, kiranya apa saja yang harus saya perhatikan? Pada saat kita berbicara tentang asuransi pendidikan, berarti kita berbicara tentang kita sedang mempersiapkan sejumlah dana untuk pendidikan anak. Ya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri. Artinya, seberapa besar sih dana yang kita butuhkan untuk pendidikan anak? Dan berapa lama sih dari sekarang jangka waktunya? Tentunya harus dimulai dari kebutuhan kita. Kemudian kita juga mengukur kemampuan kita. Ya. Berapa besar sih kemampuan kita untuk menyisihkan dana supaya kita punya dana yang cukup untuk dana pendidikan anak. Menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan tentunya. Oke, ini rata-rata pasti yang sangat dibutuhkan asuransi pendidikan itu untuk biaya kuliah ya Pak ya. Apalagi untuk anaknya kiranya saat ini masih sekolah dasar. Perhitungannya bagaimana sih? Bisa diberikan mungkin semacam contohnya? Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan pada saat anak kita itu ingin masuk kuliah. Saat ini kondisi kita adalah berarti kita harus menyisihkan sejumlah dana yang cukup. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki asuransi pendidikan. Ya. Asuransi pendidikan itu juga mempunyai faktor untuk supaya kita bisa mencapai tujuan pendidikan kita, sejumlah uang untuk dana pendidikan anak kita. Selain itu juga ada faktor untuk perlindungan asuransi atau proteksi. Oke, seringkali kita dapat tawaran untuk asuransi pendidikan ini ya Pak ya, semacam tawaran paket hemat, ada juga cashback. Itu bisa menjadi prioritas kita tidak dalam memilih asuransi pendidikan? Itu menjadi prioritas yang bukan prioritas pertama ya. Prioritas pertama mestinya kita memperhatikan apa kebutuhan kita dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mempunyai program asuransi pendidikan ini. Ya. Misalnya, saya punya anak usia 3 tahun. Berapa tahun dari sekarang anak saya akan masuk kuliah? Oke, sehingga mulai dari sekarang saya sudah mulai mempersiapkan melalui program asuransi pendidikan ini supaya pada saat anak saya kuliah nantinya mempunyai sejumlah uang yang cukup supaya bisa mensupport dia. Banyak faktor yang harus diperhatikan juga, antara lain faktor inflasi. Ya. Jadi biaya pendidikan hari ini berapa, 15 tahun yang akan datang itu akan menjadi berapa. Itu juga faktor yang harus kita pertimbangkan. Oke, itu kan lebih kaitannya dengan investasi ya Pak ya. Tapi asuransi pendidikan sendiri pasti mempunyai manfaat perlindungan lebih ini Pak ya. Namanya Benar. juga asuransi pendidikan. Manfaatnya apa saja sih Pak yang selama ini sebagian ditawarkan dan dapat menjadi paling tidak menjadi pemikiran kita untuk memilih polisnya? Selain daripada memastikan sejumlah dana yang tersedia pada saat kita butuhkan anak kita ingin sekolah atau kuliah, juga ada unsur-unsur proteksi, juga ada asuransi fitur tambahan yang kita sebut dengan rider atau asuransi tambahan, asuransi yang bisa mencakup untuk perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap penyakit kritis, perlindungan terhadap kecelakaan dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu bisa ditambahkan. Tetapi dalam hal ini tentunya nasabah harus bijak ya. Karena dengan menambahkan fitur asuransi tambahan berarti ada sejumlah premi yang harus dibayar. Jadi kita harus bisa mengukur kebutuhan kita sekaligus juga mengukur kemampuan kita. Oke, tapi banyak juga ini barangkali masyarakat yang masih mengkhawatirkan jika nanti ingin menarikan dana pada saat jatuh tempo. Sebetulnya mudah tidak sih Pak untuk menarikan dananya? Untuk proses pencairan dana, klaim atau semua proses yang berhubungan dengan polis asuransi pendidikan, seharusnya itu adalah proses yang gampang. Asalkan segala bentuk proses administrasi yang disyaratkan oleh perusahaan itu dipenuhi. Oke. Jadi pada saat kita ingin memilih produk asuransi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui dari agen ataupun dari perusahaan bagaimana prosedur, proses, dan feature produk yang kita beli. Oke, jadi kembali lagi untuk membeli polis, kita juga harus berkomunikasi dengan agen-agen kita supaya yang kita beli adalah yang kita butuhkan. Benar, Bu. Begitu ya Pak Rusli ya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah informasi tadi menutup perjumpaan kita. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.